Sejak awal pembuatannya, film Daun di Atas Bantal mengalami banyak kendala. Selain mengalami kerusakan sebanyak 130 ken, film ini juga dianggap sebagai salah satu produksi film yang terlibat KKN. Bagaimana perasaan Christine Hakim dan Garin Nugroho menanggapi kemenangannya itu? Saya sendiri merasa bangga karena persaingan yang ketat ya antara Taiwan, Australia dan Jepang, dan mereka adalah pembuat film sangat terkenal kayak Xia Xian itu dan Waktu masih kecil, sebelum saya main sinetron, sebelum saya jadi model, memang saya pernah ditawarin untuk jadi penyanyi anak-anak ya, masih kecil, dites gitu. Tapi karena saya masih kecil, dulu saya memang masih kecil, mungkin pikirannya masih gimana, masih mau main apa segala macam ya, saya takut gitu. Coba kamu nyanyi, enggak, saya nggak mau nyanyi gitu, saya takut. Tapi memang saya udah ditawarin gitu. Ada tawaran untuk jadi penyanyi anak-anak. Pertama kali saya main film layar lebar itu judulnya Akibat Buah Terlarang. Saya di sana udah menyanyikan soundtrack lagunya duet sama Chris Salam. Jadi sebenarnya bakat nyanyinya udah dilihat dari dulu sih ya, cuma latihannya kali yang kurang. Sebagai bintang sinetron, Ayu dan Sarah cukup diperhitungkan. Lalu mengapa mereka tertarik untuk menyanyi? Apa karena order sinetron sedang sepi? Kalau order sinetron sepi sih enggak ya, karena saya juga jadwalnya padat sekali dan ada lebih dari satu judul juga syutingnya. Saya rekaman ini ya kurang lebih udah 2 tahun ya. Jadinya waktu saya main sinetron, itu saya udah rekaman sebenarnya. Tapi karena tertunda, karena saya main sinetron terus rekaman juga, tertunda-tunda gitu. Baru sekarang selesainya gitu ya. Jadinya ya bukan karena tawaran sinetron udah nggak ada lagi buat saya. Ketika ditemui Anastasia Ratri, Dwi Nanto, dan Dwi Daryanto dari Cek dan Dicek, Ayu dan Sarah menceritakan keseriusannya di jalur tarik suara. Sebenarnya cuma memenuhi keinginan penggemar aja. Nggak dong, saya serius gitu. Malah waktu saya main sinetron kan saya udah rekaman. Ya karena bagi waktunya itu susah ya antara sinetron dan rekaman gitu kan. Kalau saya mau rekaman juga saya harus sehat gitu, maksudnya nggak capek. Kalau capek kan pengaruh ke suara juga gitu ya. Ya jadinya saya mau serius maksudnya untuk keseriusan, yang pasti saya serius, saya nggak mau main-main. Album perdana Sarah Azhar yang berjudul Peluk Aku, Cium Aku saat ini sudah beredar di pasaran. Sementara album Ayu yang berjudul Bagaimana Aku Bilang sedang dalam proses penyelesaian. Siapa produser mereka? Kebetulan waktu itu saya diajak sama temen untuk tes suara ya di studionya Anang gitu. Di studionya Anang, Sarah dia pernah denger saya nyanyi gitu. Kamu kenapa nggak rekaman aja gitu? Terus saya bilang, oh nggak tahu deh, saya bilang kayak gitu. Soalnya ada yang cari penyanyi gitu. Kamu mau nggak tes dulu lah? Oh ya udah, saya diajak ke studionya Anang. Terus kebetulan dia tuh mau gitu. Ini saya maksudnya untuk mengontrak saya sebagai penyanyi gitu. Pak Budi Soka ya. SKI Record. Pemirsa, ini kabar terbaru dari Dewi Gita dan Yana Julio. Dua penyanyi bersuara bening itu baru saja memperoleh penghargaan ASEAN Golden Vocalist dari sebuah festival yang diselenggarakan dalam rangka KTT ASEAN di Hanoi. Dewi Gita berhasil meraih Golden Award, sementara Yana Julio mendapatkan Silver Award. Nggak mungkin kayak dua-duanya dapat golden kali ya. Dua-duanya golden, ntar semuanya yang lain, negara lain pada protes kok ini bisa. Enggak, tapi memang Dewi tampil lebih prima dari saya, itu aja. Selain memiliki suara bagus, Dewi Gita dan Yana Julio membuat Dewan Juri Festival tersebut terkagum-kagum. Kepada Anastasia Ratri dan Fahrul Wardi dari Cek dan Dicek yang menyambut kepulangan mereka di Bandara Soekarno-Hatta, Dewi menjelaskan tentang rahasia kemenangannya dalam festival tersebut. Mungkin
Oh dia pakai nari soalnya, pakai nari-nari gitu. Sebelum nyanyi nari dulu bikin orang terpesona. Ya mungkin karena salah satunya saya pakai tarian tradisional, mungkinnya lain dari yang lain ya, jadi itulah yang bikin spesial. Apa sebelumnya Yana dan Dewi sempat punya firasat untuk menang? Saya firasat. Gak ada, kita berdua soalnya lawannya bagus-bagus semuanya, terutama Filipina, Thailand tuh udah kayaknya kita nggak mungkin lah dapat nomor gitu, soalnya tuan rumah apalagi ya bagus banget, 6-6-nya tuh bagus. Tapi ternyata saya dapat, Tiana juga dapat, ya alhamdulillah. Berapa banyak negara yang mengikuti festival ini? Dari 9 negara ASEAN ada 22 peserta. Paling banyak peserta dari tuan rumah Vietnam gitu. Terus kompetisinya cukup ketat karena bagus-bagus pesertanya, terutama dari Filipina, kemudian Thailand. Padamu, hanya kepadamu cintaku, tulus ku berikan untukku. Awalnya ditonton banyak orang. Dan pemirsa, inilah kabar gembira dari dunia perfilman nasional kita. Garin Nugroho dan Christine Hakim menang dalam Festival Film Asia Pasifik ke-43 yang diselenggarakan di Taipei 12 Desember lalu. Kemenangan film Daun di Atas Bantal itu bagaikan secercah cahaya yang menerangi di tengah kegelapan. Sejak awal pembuatannya, film Daun di Atas Bantal mengalami banyak kendala. Selain mengalami kerusakan sebanyak 130 ken, film ini juga dianggap sebagai salah satu produksi film yang terlibat KKN. Bagaimana perasaan Christine Hakim dan Garin Nugroho menanggapi kemenangannya itu? Saya sendiri merasa bangga karena persaingan yang ketat ya antara Taiwan, Australia dan Jepang, dan mereka adalah pembuat film sangat terkenal kayak Xia Xiang itu kan menang di Cannes dan sebagainya, pernah meraih penghargaan. Dia salah satu guru lah dari garda depan film-film Taiwan. Tentang kendala ya, saya sejak dulu biasa dari tahun 90 ketika film Indonesia krisis ya membuat terus itu bagian dari penciptaan. Kendala, halangan, tantangan, keterasingan, kerja keras itu bagian dari penciptaan. Tidak pernah ada penciptaan bagus tanpa itu. Buat saya yang paling menggembirakan justru di tengah kondisi negeri kita yang sedang krisis, di mana image kita di luar juga ya dengan riots-nya, dengan human rights-nya itu kan agak kurang agak negatif lah ya. Dan di dalam kondisi film Indonesia yang terpuruk justru dengan segala kesulitan yang ada, tapi melalui film Daun di Atas Bantal kita juga bisa ikut memberikan image yang positif tentang negara kita. Itu yang paling berarti saya kira buat saya pada penghargaan kali ini ya. Kepada Aprila Munaf dan Fahrul Wardi dari Cek dan Dicek, Christine dan Garin membeberkan rencana selanjutnya. Ya, saya mau bikin film lagi, bikin layanan masyarakat tentang mungkin kemarin tentang anti kekerasan, sekarang tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan ruang politik sekarang kemungkinannya. Lalu kalau film cerita, kalau nggak film sensual ya film-film politik gitu. Dengan keberhasilan ini, apakah Christine dan Garin berniat untuk bekerja sama lagi? Kemungkinan kita akan menggarap bersama kembali gitu. Ya, saya terus terang senang sekali bekerja dengan Garin. Kita semua tahu bahwa Garin juga sangat sekali potensial dan sutradara yang baik. Tapi sebetulnya Garin-Garin yang lain tuh banyak sekali gitu loh. Banyak sutradara-sutradara yang baik yang mereka cuma belum punya kesempatan. Jadi dan kita tidak hanya bisa bergantung hanya dengan satu sutradara. Pemirsa, berikut ini kita ikuti liputan singkat seputar kegiatan para selebriti kita. Bintang film dan sinetron Lia Waroka tanggal 11 Desember lalu memperoleh penghargaan aktris berbusana terbaik versi Anugerah Indonesia Majalah Mode Indonesia. Penghargaan ini merupakan penghargaan ketiga kalinya yang diberikan kepada wanita cantik berusia 32 tahun ini. Meski ini bukan penghargaannya yang pertama, namun menurut Lia, ia tetap merasa surprise dengan apa yang diperolehnya.
tanggal 5 Desember lalu Paranormal Hariri MAK melelang barang-barang pusaka miliknya. Acara pelelangan itu dimeriahkan pula oleh para selebriti, di antara yang hadir ada Lucky Reza, Sandro Tobing, Ebi Cancer, Yolanda Yusuf, Leti, dan Mat Kentung.